Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sidik Kadarsa. Kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara membuat coel, makanan khas tradisional dari Cirebon yang ya sejenis gado-gado. Cuman yang ini hanya terdiri dari toge dan kangkung yang dikasih sambal bumbu kacang. Nah, rasanya enak banget. Itu bisa buat camilan iseng atau jajanan, atau bisa buat makanan pendamping untuk makan nasi gitu, karena rasanya juga memang enak dan cocok buat campuran makan nasi. Penasaran? Mau lihat? Oke, kita ulik yuk. Selain coel, di Cirebon juga mengenal makanan lotek, dan keduanya memang enak dan punya ciri khas tersendiri. Dan kali ini yang mau aku bikin adalah coel ya. Bukan di coel-coel ya, atau di toel-toel, tapi ini adalah sejenis makanan terbuat dari sambal kacang dengan campuran kangkung dan toge. Ada juga yang memang ada campuran timun ya, tapi kali ini aku bikin kangkung dan toge. Nah, sebelum kita mulai, kita spill dulu ya bahan-bahannya apa aja. Ini ada toge, tuh toge. Kemudian ini ada 2 ikat kangkung yang nantinya toge dan kangkung ini setelah dibersihkan dan ini kita rebus gitu. Dan rebusnya juga tidak pakai lama. Ini ada garam ya. Ini garamnya nggak semua ya. Dan ada garam. Kemudian di piring ini ada kacang tanah ya, bijinya kita bersihkan dulu, nanti kita boleh disangrai, boleh digoreng ya, tergantung selera. Kemudian ini ada penyedap, kemudian ada gula merah nih, gula merah, dan tak lupa terasi dan cabai ya. Ini cabai kita rebus, kemudian terasi kita goreng atau kita sangrai sesuai selera. Ini juga kacang tanah disangrai ataupun digoreng sesuai selera. Kemudian untuk ini ada kecap ya. Oke, kita sama-sama siangin dulu atau kita bersihkan dulu bahan-bahannya, nanti kita masak bersama. Untuk cabai kita petikin tangkainya. Kalau sudah selesai, untuk kangkung kita petik ujung-ujungnya atau pangkalnya. Lalu setelah selesai semua baru kita cuci dengan air mengalir. Semua bahan yang bisa kita cuci sampai bersih ya, sebelum nantinya kita rebus atau goreng maupun sangrai. Untuk memasak kangkung kita panaskan dulu air sampai mendidih. Untuk cabai juga sama, kita siapkan air atau kita masak air dulu. Setelah mendidih baru kita masukkan cabenya. Nah, ini sudah mendidih, lalu masukkan kangkungnya. Kita aduk-aduk sebentar saja karena kangkung tidak butuh waktu lama untuk merebusnya. Nah, kalau sudah layu ataupun masak, kangkung kita angkat lalu tiriskan. Kemudian untuk menghemat waktu dan efisiensi, air bekas rebusan kangkung kita gunakan untuk manasin toge. Ini juga tidak lama karena toge cukup diaduk aja sudah langsung layu. Lanjut, setelah manaskan minyak, masukkan kacang tanah untuk digoreng. Nah, semua bahan sudah disiapkan, cabai sudah direbus, kemudian kangkung juga sudah direbus, toge juga sudah direbus, kacang tanah sudah
goreng. Oh ya, tadi lupa ya kalau bawa bahan, karena aku ininya digoreng jadi perlu bahan minyak, tapi memang tidak perlu minyak kalau memang disangrai seperti terasi dan kacang tanahnya ya. Jadi memang ada dua pilihan, mau digoreng atau disangrai. Nah, terasi juga udah digoreng, tinggal kita siapkan bahan-bahannya aja, masukkan ke dalam layar ya, seperti garam secukupnya nih, kurang lebih 1 gram ini garamnya, kurang lebih. Oh iya, ada gula merah yang belum dimasukkan. Nah ini ya, kurang lebih gula merahnya segini, tidak perlu banyak. Kemudian ini cabenya, ini pedes ya. Kemudian kacang tanahnya ya kurang lebih sejumput lah ya. Ini semua bahan kita ulek. Ini petsin atau penyedap rasa. Sedikit saja ya, kurang lebih seujung sendok teh. Semua bahan kita ulek, termasuk terasi ini sesuai selera. Kalau sudah rata begini ya, boleh juga tuh dicicip ya, sudah pas atau belum pedasnya, asinnya, gurihnya atau manis. Pas. Setelah halus, kita tambahkan air tidak banyak. Ya kurang lebih 50 ml ya. Ini secukupnya lah. Lihat saja, kelihatannya kalau misal masih kental boleh juga ditambah air. Kalau sudah ini sih cukup ya, tidak terlalu kental. Lalu tambahkan kecap. Kecap sesuai selera ya, kurang lebih 1 sendok teh. Kalau sudah siap, baru masukkan kangkungnya. Uniknya kangkungnya, kebiasaan di sana itu tidak diiris, biarkan memanjang begini. Tinggal diaduk-aduk rata. Jadi deh. Ini udah jadi ya. Tinggal diaduk-aduk rata sambalnya tuh. Nah, begitu guys ya cara membuat cowel. Yuk kita makan. Nah, cowelnya sudah jadi ya. Ini kita tinggal makan. Campuran temen cowelnya bisa gorengan, tempe, tahu, dan lainnya ya, atau juga ayam, ikan, dan pokoknya sesuai selera. Dengan daging juga oke. Dan aku mau
nyobain ini. Jadi memang dulu waktu zaman masih kecil emang seni makan coel tuh begini. Jadi panjang. Ini enak banget, teman-teman. Boleh coba deh resep ini. Bikin makan lahap dan bikin ketagihan. Kalau nggak mau repotnya, digulung-gulung dulu kangkungnya, baru masukkannya. Tadi sudah baca bismillah dulu ya. Nah, ini wajib dicoba loh di rumah. Ini enak banget. Awalnya sama ayam hampir nggak nyentuh karena udah lama nggak makan coel. Cocok. Kapan mau coba? Alhamdulillah guys, makan habis, sisa pedes di mulut. Mantap, enak, wajib dicoba loh di rumah. Coel ala Cirebon, atau ya mungkin teman-teman yang lain bisa nyebutnya dengan rujak kangkung kalau mau. Tapi kalau rujak kangkung lebih cenderung manis ya. Kalau ini emang buat lauk makan nasi juga bisa gitu. Kalau rujak kangkung cuman buat camilan atau digado. Jadi ada rujak kangkung, ada coel, ada lotek. Ya, itu makanan Cirebon Timur. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat ide kreatif teman-teman di rumah. Ya, salah satu pilihan atau sajian makanan khas hidangan di rumah bersama keluarga boleh juga dicoba. Makin pandai memasak, makin disayang pasangan. Terima kasih. Sampai jumpa.